go pada kalian semuanya cuy. Gua beberapa kali tuh ada kesempatan pengen Discord bareng, main game bareng, belum pernah sampean nih. Pas sama kayak di judul video ini. Kita akan reaction Tekotok ya. Tahu gua ngerasa relate aja sih karena emang nih dia nih bukan ini ya, bukan masih bocil ya. Nih penontonnya segmentasinya mas suami istri nih pasutri. Gue nonton sama bini gue biasanya soalnya. Let's go, kita push like dulu. Kalian kalau mau nonton fullnya langsung ke Tekotok atau di akun YouTube-nya juga ada seriesnya juga. Kita mulai videonya, let's go. Di dunia ini ada yang namanya manusia bang. Nah manusia dibagi dua, cewek dan cowok. Nah ini dua dibagi dua lagi bang. Ada yang otaknya normal, ada yang agak punya otak. Mereka semua jumlahnya ada banyak, tersebar ke seluruh pelosok negeri kota. Di mana-mana, di kota ada, di kampung ada, di dalam comberan ada, di mana-mana ada. Jadi warna-warni banget di dunia. Orang yang normal cenderung ngumpulnya sama yang normal juga. Sedangkan yang nggak punya otak, itu mereka ngumpul masing-masing juga tuh. Dan mereka cenderung anti sama yang punya otak. Karena di mata mereka, orang yang punya otak itu kagak punya otak. Gini, nggak punya otak. Itulah ciri-ciri orang yang nggak punya otak. Terasa punya otak. Nggak cowok nggak cewek sama aja. Mereka padahal bisa milih nimbrung sama orang-orang yang punya otak. Tapi gengsi karena mereka pengen pinternya di atas orang yang punya otak. Tapi nggak bisa karena Iya benar. Karena sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah orang yang tidak merasa dirinya bodoh. Benar. Sepakat gue. Sumpah nih bapak-bapak ini kartunya bukan anak-anak aja. Mereka nggak punya otak. Sampai sini masih ngikutin ya. Berarti dengan kata lain, cowok nggak punya otak bakal ketemunya sama cewek nggak punya otak juga karena masih satu lingkungan, satu circle. Dan mereka cenderung jodoh tuh. Nah ini otak masalahnya nih. Cowok ini nggak punya otak, ya kan? Akhirnya dia pas jadi laki orang nggak ngelakuin apa yang biasa orang punya otak lakuin. Contoh, nafkahin keluarganya, jawab nama keluarganya. Itu semua nggak dilakuin tuh karena kan ini dari aktivitas itu terkandung ke dalam sebuah otak. Sedangkan dia otaknya nggak ada. Jadi Otaknya nggak ada. Benar. ini juga ngelakuin aktivitas yang orang punya otak nggak lakuin. Contoh, main cewek, main judo. Lu semua udah tahu lah yang kayak mana lah ya. Jadi sekarang bayang nggak bininya kayak mana? Cenderung nggak punya otak juga. Hasil didikan lakinya atau emang nggak punya otak dari lahir? Karena lakinya kurang ajar, jadi dia juga terbiasa kurang ajar sama lakinya. Apakah salah dia dapat laki kurang ajar? Lu jawab sendiri dah. Enggak dong, karena emang ada di lingkungan yang sama. Awalnya. Bener. Ya kan katanya cari jodoh yang sefrekuensi. Cocok nih, satu frekuensi nih. Mas-mas nggak ada otak nih. Yang pasti dia yang milih berada di lingkungan orang-orang gak punya otak. Dia yang milih merit sama cowok gak punya otak. Tiba-tiba pas udah jadi lakinya dia kaget. Kok laki gue kurang ajar ya. Lambat jangan kaget lambat. Nah tahu-tahu nih, nah ini nih. Tiba-tiba muncul kesimpulan di kepala dia. Semua cowok sama aja. Kenapa bisa muncul itu di kepala dia? Karena di kepala dia Nggak ada otak. nggak ada otak. Selama ini dia berada di lingkungan yang nggak punya otak. Jadi bahkan dia nggak tahu kalau di dunia itu ada cowok yang punya otak. Padahal salah dia mainnya nggak jauh. Nah cewek-cewek ini mereka cenderung main TikTok. Nah ini otak masalah. Aduh, combo gini aja. Ya lanjut. Kan tadi mereka nggak punya otak tapi merasa punya otak ya. Akhirnya mereka sering bikin konten nggak pakai otak karena di kepala mereka cowok itu semuanya kayak lakinya yang nggak punya otak. Akhirnya mereka munculin standar-standar yang Oh bener. Makanya banyak statement yang nggak bisa dipertanggungjawabkan tuh muncul di aplikasi sono dari orang-orang yang nggak punya otak dan disepakati oleh orang yang nggak punya otak. Oh bener. Gila. Kok kepikiran ya? Iya. ini contoh dari sekian banyak aja lah ya. Melayani suami berarti budak suami. Terus lari dari si paling sayang ibu. Marriage is scary. Ini semua goblok. View-nya tinggi banget. Simba followernya banyak banget. Kenapa ya? Oh ternyata karena yang nggak punya otak itu ada banyak banget. Dan Simba ini nih nggak ada urusan. Pokoknya tahu ini engagementnya tinggi ya. Gue tongolin ke orang-orang. Terlepas dari yang bikin konten punya otak apa kagak gitu. Dari sinilah munculnya standar TikTok pak. Akhirnya cewek-cewek di luar sana yang awalnya punya otak jadi mulai sirna tuh otaknya. Bahkan yang belum merit aja, yang otaknya masih dalam tumbuh kembang ya. Jadi ikutan sotoy juga soal pernikahan, aneh banget. Lu dapat gambaran betapa seremnya permeritan, tapi lu nggak punya gambaran betapa seremnya nggak merit sampai mati. Iya. Anjir pinter banget, bener. Kita selalu dapat gambaran kalau menikah itu menakutkan lah, patriarki lah segala macam. Tapi kita nggak pernah dikasih gambaran orang yang tidak menikah sampai mati. Bener. Dan kita langsung sepakat aja gitu, kayak semua orang pada bilang standar TikTok bener, kita ikut sepakat aja. Sekali lagi lu dapat standar dari orang-orang yang nggak punya otak, paham gak sih? Otaknya nggak ada, nggak punya otak. Anjir napas dulu gua.
kayak karya ilmiah atau karya tulis aja kita harus nyertain footnote. Jadi biar kredibilitas apa yang kita baca tuh ada yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Tiba-tiba kita mengiyakan statement yang nggak tahu datang dari mana, lingkungan orang yang disepakati oleh orang dan kita iyakan gitu. Iya. Bener banget. Ya paling enggak kalau kita ngerasa, ini gue pribadi ya, nggak untuk semua orang lah. Kalau gue pribadi gue ngerasa, gue tidak akan mencari pasangan yang karena gue nggak mau ada di lingkungan yang punya jodoh yang, karena gue pasti ikutan. Gitu deh, pinter-pinter deh nih sekarang. Nih bahkan kalau zaman dulu nyari jodoh tuh belum ada sosial media dan internet tuh susah ya, karena kita nggak bisa banyak pilihan dan nggak ada banyak pilihan. Jadi kadang-kadang ketemunya itu aja. Sekarang lu pada tuh luas gitu, mau nyari jodoh tuh di mana-mana ada, bahkan gampang ada dating apps segala macam. Cuman ya itu hati-hati, pilih yang tidak. Pak, tolong banget Pak, tolong Pak. Buat apa duit segini banyak? Tolong Pak, motor saya dicolong orang Pak, saya pusing banget ini Pak. Aduh, seriusan mas? Iya Pak, tolong dah Pak, itu motor baru ganti oli, tahu aja itu maling. Wah, berarti mas udah diincar itu. Jangan kirim orang langsung cari dah tuh motor. Siap. Lah Pak, bentar. Kan kita belum dealan harga Pak. Maksudnya? Ya gimana sih? Kan Bapak mau cari ini, terus saya mesti bayar berapa gitu, Eda? Enggak perlu bayar, itu udah tugas. Petugas keamanan. Mas, itu kan udah tugas kami. Lah? Janganlah. Mas mau motor yang cariin kan? Enggak, taruh. Bapak nggak usah dibayar. Iya. Tai, Bapak ngeremin saya. Emang bisa mas, orang saya udah digaji kok. Terus saya bawa duit segini banyak buat apaan dong? Buat saya bawa pulang lagi gitu? Buat saya simpan lagi supaya tetap jadi orang kaya gitu? Iya. Saya capek jadi orang kaya Pak. Saya mau ngerasain miskin kayak orang-orang. Jangan mas, kayak saya ini kan mengilundingi dan menyangomi masyarakat. Terus kalau bukan Bapak yang meres duit saya, siapa lagi? Kenapa sih jadi orang jujur banget Pak? Kalau Bapak jujur begini, bisa-bisa nggak ada lagi orang miskin Pak. Semua hidup damai, emang Bapak mau? Ya udah, emang kami itu masih nerima duit berapa? Itu serem, minimal harga motor barunya ya. Saya dulu beli 26 juta, minimal segitu Pak. Jangan mas, saya mah gak ada hati dah segitu mas. Aduh, kaya lagi dah ini. Aduh. Motornya udah dapet pak, nah tuh mas silakan bawa pulang. Silakan bawa pulang. Lu lagi bercanda Pak? Mas tuh maunya apa sih mas? Terus ini motor saya nggak perlu ditebus nih. Ntar jatuhnya duit haram mas. Ya ampun, dia ngerti agama. Ya ampun, agama. Ini saya sudah dicariin, kagak dimintain duit. Sekarang motor udah ketemu, nggak perlu ditebus. Terus kapan saya diperasnya Pak? Mas denger ya, selama ini badan kami tidak ada oknumnya. Dan saya tidak mau jadi yang pertama. Ya, kami gak ada yang bucin. Ya, terus ini gimana Pak? Ini berat loh, bawanya juga bikin malu. Ntar dikira orang saya petantang-tenteng. Urusan mas, pokoknya kami bersih dari pungli. Ya minimal ngertiin keadaan saya lah Pak. Saya makan 3 kali sehari, itu bosen banget Pak. Bosen banget. Makan hari ini gitu, saya pengen gitu, nggak punya duit buat makan, tapi nggak bisa, bantu lah Pak. Maling lagi tuh, kejar. Stop. Biarin dia pergi, saya nggak mau ya motor saya dicariin, tapi saya nggak perlu bayar. Pokoknya pasang harga dulu, baru cari motor saya maksa, saya maksa, kenapa? Maksa terus, padahal udah berkali-kali kita bilang gak mau, tapi maksa terus. Gitu kira-kira ceritanya mbak. Oh. Nggak pernah ada pungli ya Pak? Iya benar. Makanya yang bener tuh kalau di jalan juga kita tilang ya sidang gitu ya. Boleh sampai di jalan. Kadang-kadang petugas juga nggak minta tapi kita nyodorin tuh. Nggak boleh tuh. Bener nih. Bang udah apa bang? Ini nyapu juga bingung bang. Next. Seger amat ya ngopi di antara orang-orang yang nggak bisa ngopi. Bang, santai bang, kok onar bang? Diam lu kenapa gak puasa lu? Soalnya Banyak alasan, lu kenapa gak puasa lu? Banyak alasan. Saya lagi nggak puasa, apa urusan apa? Pakai nanya lu, gua gak suka tindakan zolim di bulan suci. Lu tahu gak ini apa? Kunci surga. Ini apa? Ini kunci surga. Bang itu kunci surga bisa digandain loh. Gue nggak suka orang zolim di bulan puasa. Dia sendiri zolim dari tadi namparin orang pakpok. Aneh banget. Ini kayak video yang pertama tadi. Orang bodoh tidak pernah sadar kalau dirinya bodoh. Orang beragama juga kalau kelabasan jadi mabok nggak sadar dirinya mabok. Cuman orang-orang terpilih doang yang bisa megang kunci surga begini. Gua panitia surga. Puasa lah pakai nanya. Tapi kan bang puasa nggak boleh marah-marah bang, goblok. Lu ngerti apa lu soal agama? Waduh. Ngerti apa?
agama. Agama adalah nama tangan gua. Gua berhak merevisi agama. Sembarangan lu, ini panitia sorga nih. Ya ampun bang, saya hina bang, saya jorok, masukin saya ke sorga bang. Iya bang, saya juga bang. Nanti kalau seandainya abang udah masuk sorga, tolong jemput saya bang. Gak ada kalau seandainya gua udah dijamin sorga. Dia pemegang kunci sorga. Gua denger ya, ini sekali gua ngeliat lu pada gak puasa nih. Kali lagi kelihatan nama gua cancel sorga lu semua. Gua udah punya orang dalam di akhirat. Bang, saya nggak sahur bang. Power apa pegang kunci sorga? Anjir, dia bisa bikin pahala sendiri. Gila. Pahala sendiri. Untuk gua ke dalam neraka. Dia bisa naruh orang ke dalam neraka. Gue nggak tahu ya. Maksudnya kan harusnya kan esensinya puasa ya terlepas di luar sana ada orang makan dan segala macam kan iman kita harusnya bisa kejaga ya. Kenapa kalau gua puasa semua orang nggak puasa berarti semua orang setan? Nggak gitu juga konsepnya loh. Zolim. Goblok amat sih, gak ada niatan mau jadi orang apa? Seharian depan HP terus, taunya pacaran, nongkrong, main TikTok, goblok. Sabar bang, sabar. Lagi puasa. Gak usah bawa agama lu. Kalau emang lu puasa, lu gak boleh bikin gue emosi dengan jadi anak goblok. Sekarang kita to the point aja dah, capek gue jadi malu. Ini lu hidup lu serius apa kagak? Kalau masih goblok udah jadi anak babi. Anda ini goblok, terus dia apa kabar? Selamat kepada kalian semua calon karyawan di kantor kami PT Kasur Membal Toeng-Toeng. Ini udah pada siap mau kerja semua ya. Berarti udah pada resign dari kantor lama semua ya. Oke bagus. Jadi sekarang dengan berat hati kalian mulai kerjanya 5 tahun lagi ya. Tidak ada dong, harusnya kan ngelamar kerjaan, interview, udah masuk. Gitu harusnya. Gitu dong. Setelah melihat kelakuan orang itu, di hati mak tiba-tiba terketuk. Oh ternyata anak gua gak goblok-goblok amat ya, bener gak? Ya, tapi tetap aja, mau ada 1000 orang goblok, 1.000.000 orang goblok, kalau lu goblok ya goblok aja. Tapi kan gini loh mak, seandainya saya selaku anak anda ini goblok tapi tarafnya di sini, sedangkan manusia yang tadi itu goblok yang ada kemarin, itu membuat tingkat kecerdasan orang-orang seperti saya ini di atas rata-rata, bener gak? Ya itu gobloknya sama kayak lu, gak susah bersih lu. Apakah anda selaku ibu kandung saya ini mau menyamakan tingkat kegoblokan anak anda ini dengan manusia seperti ini? Masa gua nganggur, Pak? Kocak, anak gua 2 anjing, 5 tahun makan apaan? Makan awan kinton. Ayo dong, buktikan kepada kami semua kalau bapak nggak goblok. Tenang. Bagi yang merasa dirugikan akibat pengunduran penerimaan karyawan di PT Kasur Membal Toeng-Toeng ini, Anda bisa kembali bekerja dulu di instansi yang sebelumnya memperkerjakan Anda. Oh, tapi udah terlanjur resign loh. Gimana dong? Udah terlanjur resign nih. Good luck lah yang beberapa hari terakhir lebaran kemarin niatnya pengen mamer udah nggak jadi tapi aduh ya kadang-kadang emang harus ada second option bang, bener sama harus sabar bang. Aduh ini real banget ya sih. Oh enggak Tekotok kan hanya karena kan fiksi belaka. Hola miswa-miswa yang berbahagia, hari ini gue mau ngasih edukasi ke kalian nih gimana sih caranya jadi kepala rumah tangga. Ada kan banyak ya yang merit tapi ya udah aja gitu, tapi nggak tahu gimana sih caranya jadi kepala rumah tangga. Caranya simpel kok, ikutin terus ya. Pertama, kita tanam dulu di hati niat banget buat kerja. Nah ini ibarat fondasi awal nih, karena semuanya bakal dari sini ya. Nah, dapat duit deh, enak banget ya bisa punya duit. Habis itu kita tunggu cooldownnya. Habis itu kita bisa tanam lagi. Atau kita bisa langsung naikin jabatan kita di kantor dengan cara gabungin sama niat tulus kita di kotak yang pertama. Nah, simpel kan? Jadi kepala rumah tangga tuh gampang kok. Jadi gak usah menye-menye. Enakan gak nikah, itu bacot ya. Yuk, Itu bacot ya. tanam lagi biar banyak duitnya. Semakin banyak, semakin bagus. Apa? Duit belanja mana? Duit belanja, untungnya kita udah kerja, jadi kita udah siap ngasih nafkah. Sekarang tinggal kita tanam tukang ngasih duitnya. Anjir kok dia kepikiran analoginya begini. Harusnya bini kan support system di barisan kiri dong. Kenapa malah jadi ancaman gini? Ambil nih duit. Sebelum dia mengamuk. Udah pergi sana. Nah gitu dong. Nah gitu dong. Comberan, Bo.
Hampir aja, nyaris banget nyawa kita mau melayang. Oh iya, buat jaga-jaga juga nih, kita siapin duit tabungan yuk. Siapa tahu nanti kepake. Ada kurang-kurang, kita udah siap duitnya. Nah, cakep. Belanja lagi mana? Waduh, gawat. Sekarang bini dan anak kita yang minta duit. Dan kali ini bini kita mintanya lebih kurang aja. Baiklah, saatnya kita memperkokoh harga diri dan martabat kita sebagai kepala rumah tangga. Iya bener, lempar duit semua. Tutup kebutuhan dapur, kebutuhan sekolah, asik. Toh asik kok, goblok. Minta duit. Wah, bini yang ini matre banget. Dari kecil dia sudah jadi orang kaya. Baiklah, mau tidak mau kita harus lebih tajir lagi. Zah. Semuanya. Ambil semuanya. Ambil semuanya. Asik, bisa beli skincare dari dokter si paling kaya. Ceraiin, sejauh ini kita masih bisa bertahan sebagai kepala rumah tangga. Seru ya? Seru. Asalkan yang dari kubu kanan nggak nambah lagi sumbernya. Kalau nambah anak oke lah. Anak kan katanya bawa rezeki. Yang jadi masalah kalau nambah bini satu lagi ya. Ribet terus aja. Iya. Anak-anak seperti ini tidak pantas kita kasih duit. Ada tuh di bawah. Memang benar-benar Tabungan, ini Bang. manusia satu ini. Ya sudah, dia yang minta. Ayo cepat kita buat benteng pertahanan di udara. Gak mau. Pergi lu. Ah, udah sukses lupa temen lu. Baguslah, mudah-mudahan manusia beban itu tidak kembali lagi. Oh, artinya kalau temannya tadi penghalangnya hilang ya paling silaturahmi hilang gitu. Ya tapi daripada silaturahminya hilang plus duit kita hilang, mending hilang di awal. Bapak SPP sekolah anak kapan dibayar, Pak? Ini cicilan motor kapan mau dibayar, Pak? Udah bengkak banget ini. Supri kontrakannya kapan mau dibayar? Udah tangganya nih. Anjir teman-teman, beginilah hidup di negeri yang sudah quote on quote merdeka. Ayo kita tajirkan lagi supaya hidup kita aman. Bapak mau dikeluarin? Hah? Mau dikeluarin? Tidak, kita harus bagaimana? Aduh, harus bagaimana? Kita bikin duit lah. Selamat lagi. Untuk sementara kita bisa duduk tenang deh. Pasukan gak ada buat menyerang apa? Cobaan terakhir apa sih? Apa? Bapak SPP sekolah anak kapan Ini game dewasa. Iya nih, kalau seminggu pertama tiap bulannya datang semua nih bareng. Oh ya udah mending gak usah nikah aja ya. Udah gak usah nikah di sini aja nih lo. Paling muncul lo satu temen lo. Kayak itu video hari ini ya teman-teman. Gua udah lebih setahun lebih kayaknya nggak ada tekotok. Cuman ya udah. Lu pada kalau mau nonton versi fullnya banyak banget series yang menarik di sono. Lu bisa tonton fullnya. Kalau nonton di gua kan paus-pausan. Nonton full di sana. Thank you semuanya. Assalamualaikum.